Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait tugas data pustaka, yaitu kita mengambil tema survei minat konsumen terhadap produk Pentolisius. Sebelum mulai materi atau pemaparan materi, alangkah baiknya kita untuk mengenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aditya Surya Putra Mintaraga, NIM 423251126. Saya Nisa Chelsea Rama Fitrani dengan NIM 4422510550. Saya Ayusri Ruhidaya dengan NIM 143251075. Saya Dava Bima Kanemuadi 172251088. Saya Deva Sabina Wadana dengan NIM 111251122. Saya Faimanil Widodo dengan NIM 191251209. Saya Talita Safariela dengan NIM 17725511026. Di sini saya akan tentang pendahuluan. Di era yang semakin modern, pola konsumsi mahasiswa mengalami perubahan, khususnya pada pilihan makanan sehari-hari. Mahasiswa tidak hanya mencari makanan yang enak, tetapi juga sehat, praktis, serta terjangkau. Dengan melihat peluang tersebut, kelompok kami menghadirkan produk inovatif bernama Pentolisius, yaitu pentol dengan kombinasi sayur. Melalui survei ini, kelompok kami ingin mengetahui bagaimana minat konsumen terhadap produk Pentolisius yang telah kami jual di kelas PDB 45. Hasil survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerimaan pasar, preferensi rasa, serta potensi pengembangan produk kelompok kami. Nah, lalu untuk rencana surveinya akan dilakukan dengan menggunakan Google Forms sebagai instrumen kumpulan data. Kenapa kita memakai Google Forms? Itu karena media tersebut itu mudah untuk diakses, terus juga praktis, dan mampu menjangkau responden dalam waktu yang singkat. Nah, lalu survei ini tuh bertujuan untuk mengetahui minat dan preferensi konsumen terhadap produk Pentolisius tadi, meliputi aspek rasa, harga, kemasan, dan juga potensi daya beli. Nah, hasil survei ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus landasan dalam menentukan strategi pengembangan produk, baik itu dari sisi inovasi rasa, penyesuaian harga, maupun juga strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Nah, dengan demikian, survei ini berfungsi sebagai langkah awal untuk memahami pasar secara lebih objektif sebelum produk dipasarkan secara luas. Baik, dari survei yang kita berikan itu terdapat 3 variabel yang ada. Yang pertama itu ada variabel dependent atau terikat. Jadi variabel dependent atau terikat sendiri itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen gitu. Jadi variabel dependent itu bisa berubah karena berubahnya variabel independen. Nah, dari kasus kita atau case kita, kami menggunakan variabel ataupun data-data sebagai berikut. Seperti case, apakah Anda tertarik dengan produk kami? Preferensi rasa, diantaranya ada keju, jamur, mercon, dan original. Kemudian bentuk penyajian, alasan memilih produk kami. Kemudian untuk variabel bebasnya, yaitu yang berperan penting atau yang bisa atau yang menjadi tokoh utama dalam variabel itu diantaranya ada status, jenis kelamin, usia, kebiasaan ngemil, kesukaan makan sayur, serta kesukaan makan pentol. Kemudian yang ketiga itu ada variabel kontrol. Variabel kontrol sendiri itu variabel yang emang menetapkan bahwa variabel dependent itu harus dipastikan penyebab berubahnya variabel dependent itu dikarenakan berubahnya variabel independen. Jadi diantaranya ada jumlah sampel, dijaga konsisten yaitu 63 responden. Kemudian ada wilayah penelitian,
seperti hanya di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan Surabaya, di kalangan orang tua, tergantung target pasarnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, jenis produk. Tentu saja karena kami memilih tema pentolisius, maka jenis produk kita ada pentol sayur. Baik, selanjutnya adalah jenis survei. Jenis survei yang digunakan dalam penelitian penelitius ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah riset primer. Survei yang kami lakukan termasuk dalam riset primer, yaitu riset yang mengumpulkan data langsung dari responden. Dalam penelitian ini, kami menyebarkan kuesioner kepada calon konsumen agar mendapat data yang benar-benar sesuai dengan target pasar. Yang kedua adalah survei secara online melalui kuesioner. Metode yang kami gunakan adalah survei online dengan melakukan kuesioner melalui media Google Form. Cara ini dipilih karena lebih praktis, hemat biaya, dan mudah menjangkau responden yang lebih luas, sehingga kami bisa mengetahui preferensi konsumen terkait harga, rasa, kemasan, maupun penyajian pentolisius. Yang ketiga adalah deskriptif kuantitatif. Jenis survei yang kami gunakan juga bersifat deskriptif kuantitatif, yang artinya survei ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi pasar melalui data angka dan presentase. Dalam penelitian ini, kami menggunakan Google Form untuk mengetahui seberapa besar minat konsumen terkait produk kami. Contoh hasilnya adalah 66,7% dari 63 responden menyatakan suka dengan pentol sayur, dan 31,7% sangat suka, dan bahkan 100% responden tertarik untuk mencoba produk ini. Data kuantitatif seperti ini memberikan gambaran jelas tentang peluang pasar pentolisius. Yang keempat adalah cross-seksional. Survei pentolisius juga bersifat cross-seksional, yaitu dilakukan hanya satu kali pada periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran kondisi pasar saat ini, khususnya untuk tahap awal perencanaan bisnis. Dengan survei ini, kami dapat mengetahui potensi penerimaan produk tanpa perlu melakukan pengulangan pada responden yang sama. Nah, untuk rencana analisis datanya, survei ini dirancang untuk mengetahui tingkat minat konsumen terhadap produk pentolisius serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat tersebut seperti rasa, harga, variasi isi, ukuran porsi, dan promosi. Nah, tujuannya dari survei ini adalah untuk mengukur seberapa besar ketertarikan masyarakat terutamanya warga UNER terhadap produk pentolisius dan mengidentifikasi aspek-aspek apa yang paling menentukan keputusan konsumen dan dalam membeli. Lalu, hasil survei ini akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bisnis, khususnya untuk mengevaluasi kualitas produk, menentukan strategi pemasaran yang tepat, serta mengembangkan varian atau inovasi produk yang lebih sesuai dengan selera konsumen. Data yang diperoleh dari survei akan dianalisis secara deskriptif untuk melihat tingkat minat konsumen dan faktor yang paling berpengaruh. Temuan tersebut kemudian akan dimanfaatkan sebagai acuan dalam merancang langkah-langkah peningkatan minat beli dan daya saing produk pentolisius di pasaran. Jadi di sini terdapat lampiran hasil survei. Yang pertama kita menggunakan Google Form untuk surveinya, di mana 87,3% itu mahasiswa yang tertarik dengan produk kita. Dan kebanyakan perempuan, terdapat 77,8% perempuan dan 22% laki-laki. Serta tingkat keseringan membeli atau mengkonsumsi camilan itu lumayan cukup sering, sehingga mereka bisa suka makan pentol. Di sini kita menambahkan apakah Anda suka makan sayur, dikarenakan dalam produk kita sendiri itu bertujuan untuk memberikan gizi kepada jajan-jajanan pentol, sehingga mereka merespon 60,3%. Itu tergantung jenis sayurnya. Next.
Dari selanjutnya, apa yang membuat Anda tertarik dengan produk kami? Sebagian besar menjawab dikarenakan keunikannya. Karena sejujurnya dari kelompok kami ini menginovasikan pentol sayur karena keunikannya, yang dimana bahan dasarnya itu daging dicampur dengan sayur berupa bayam dan wortel. Range harga untuk satu porsi pentolnya di kisaran 6.000 sampai 9.000. Dan kemasan serta saran-saran yang dilemparkan kepada kami sangat banyak, sehingga itu menjadi referensi juga kepada kami untuk kedepannya. Terdapat banyak sekali saran untuk varian rasanya, itu kebanyakan pentol keju. Dan ini menjadi referensi kita lagi dan lagi, karena selama ini kita belum merealisasikan pentol keju atau pentol jamur yang ada di saran itu, sehingga kita akan menginovasikan kembali pentol sayur kita menjadi varian yang lebih banyak lagi. Dan bentuk penyajian yang mereka sampaikan adalah saus kacang atau sambal tomat kecap sebagian besar. Bentuk penyajian yang Anda sukai dan apakah Anda tertarik dengan produk kami, sebagian besar atau 100% itu menjawab iya, karena keunikan yang telah kita buat dari inovasi kita. Next. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan, setelah melalui beberapa proses pengumpulan dan analisis data survei, sampailah pada beberapa poin penting yang bisa menjadi gambaran mengenai peluang dan potensi produk kami untuk dapat bersaing secara baik di pasaran. Berdasarkan hasil survei dengan total 63 responden, dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada tingkat minat konsumen cukup tinggi terhadap produk Pentolisius, terutama di kalangan mahasiswa dengan rentang usia 15 sampai 20 tahun. Kemudian ada faktor rasa, harga, dan varian produk menjadi penentu utama dalam keputusan konsumen untuk membeli. Varian seperti pentol keju, jamur, mercon, dan original menjadi pilihan yang paling diminati. Kemudian ada harga ideal yang dianggap wajar oleh mayoritas responden berada pada kisaran 6.000 sampai 10.000 per porsi. Tentang ini bisa dijadikan acuan dalam penentuan strategi harga. Kemudian ada penyajian dan kemasan juga menjadi pengaruh terhadap minat. Dari dua pilihan kemasan yang kami berikan, mayoritas responden lebih menyukai kemasan satu yang lebih praktis. Lalu secara umum, responden menilai ide Pentolisius ini sebagai inovasi yang unik, sehat, dan menarik, sehingga memiliki potensi atau daya saing yang baik di pasaran. Terbukti dengan 100% responden merespon tertarik. Sekian untuk kesimpulan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.